Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Kabar gembira bagi Bapak Ibu Guru yang saat ini belum memiliki sertifikat pendidik. Tahun 2022 ini pemerintah akan membuka PPG dalam jabatan. Jadi pastikan Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan informasi untuk mengikuti PPG dengan cara cek akun SIM PKB masing-masing secara berkala. Siapa tahu Bapak Ibu terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan ini. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan tidak bisa login di SIM PKB-nya karena lupa atau hilang password-nya, silahkan secepatnya menghubungi admin pengembangan keprofesian berkelanjutan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat ya, atau admin P4TK atau ketua MGMP atau ketua KKG atau ketua gugus PAUD di wilayah kerja masing-masing. Nah, kalau kita lihat di surat edaran Direktur Pendidikan Profesi Guru tanggal 4 Februari 2022 bahwa pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini akan dibuka tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Nah, informasi ini tentu merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu yang menantikan kehadiran seleksi PPG dalam jabatan tahun ini. Namun perlu diketahui, sebelum pretest, Bapak dan Ibu harus lolos terlebih dahulu tahapan seleksi administrasinya. Kemarin Bapak Ibu kan sudah melakukan pemutahiran data calon peserta PPG 2022. Nah, pemutahiran data ini untuk memastikan kesesuaian data di Pusdatin agar dapat mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 sesuai linearitas ijazah Bapak Ibu dengan mata pelajaran yang diampu. Sebelum melakukan pendaftaran, ada baiknya bila Bapak Ibu mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu agar pada saatnya nanti tidak panik atau tidak tergesa-gesa ya. Nah, ada beberapa persyaratan bagi calon peserta yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, pastikan Bapak Ibu belum pernah mengikuti program sertifikasi guru sebelumnya. Bisa dicek di info GTK masing-masing ya. Kedua, terdaftar di Dapodik. Ya, kita bisa cek di SIM PKB apakah statusnya aktif atau tidak. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Nah, untuk memastikan status keaktifannya, kita bisa mengakses gtk.data.kemdikbud.go.id. Keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Ini tolong disiapkan SK pengangkatannya. Kelima, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Daftar tabelnya bisa kita lihat-lihat di lampiran 2 Surat Edaran Direktur Pendidikan Profesi Guru yang diterbitkan tanggal 4 Februari 2022. Yang belum memiliki surat edarannya bisa download di link deskripsi video ini ya. Selanjutnya, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Ini dibuktikan dengan SKBM. Kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun sampai dengan 31 Desember 2022. Sehat jasmani rohani, bebas nafsa, dan berkelakuan baik tentunya. Nah, untuk persyaratan administrasi, Bapak Ibu persiapkan pertama, ijazah S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang PPG yang diikuti. Yang kedua, SK pengangkatan pertama sebagai guru. Ketiga, untuk PNS, siapkan SK pangkat terakhir. Sedangkan untuk non-PNS, siapkan SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2021-2022 ya. Kemudian SK tugas mengajar 2 tahun terakhir yang berarti sama ya, yang tahun 2020, 2021, dan 2021-2022. Yang kelima, fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Semua berkas dipindai atau di-scan baik yang asli maupun fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Ketentuannya ada di surat edaran. Nah, adapun tata cara pendaftarannya, pertama, mengunjungi halaman pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, silakan login menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Selanjutnya, akan diminta untuk mengupload hasil PINDE atau hasil scan ijazah asli S1 atau D4 yang sudah dipersiapkan sebelumnya tadi ya. Lalu menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG, tentunya yang linear dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Kemudian mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4 Bapak Ibu. Nah, nantinya LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang Bapak Ibu upload tadi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman hasil verifikasi dan validasi tersebut. Apakah disetujui, apakah ditolak permanen, atau ditolak perbaikan. Ya. Disetujui jika berkas Bapak Ibu memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Ditolak permanen jika berkas tidak memiliki syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contohnya misalnya guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Apabila ditolak perbaikan, jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Misalnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Nah, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan semuanya disetujui ya. Amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan informasinya untuk saat ini. Apabila ada perkembangan terbaru, insya Allah saya akan buatkan lagi videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.